Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita di Urban Paradoks, mengulas fenomena dari sisi yang berbeda. Welcome back again. Minggu lalu aku sama Renaldi. Benar. Sekarang Renaldinya lagi sidang, teman-teman, lagi sidang skripsi. Kita doakan Kita semoga doakan lancar ya. sukses. Lancar menjadi generasi emas buat Rudi Masud. Oke, teman-teman, kita balik lagi di minggu pertama ya? Minggu kedua bulan Juli. Menemani teman-teman yang lagi nyantai di rumah sekarang. Nggak kerasa ya, kita sudah di pertengahan tahun. Pertengahan tahun, setengah tahun lagi kita tahun baru lagi. 2027, umur semakin terlihat, teman-teman. Kali ini kita bakal nemani lagi, kita bakal berikan informasi-informasi yang mungkin satu minggu kebelakang ini lagi ramai diberitakan. Apalagi yang baru banget naik hari ini banget nih, hari ini ada apa? Ada apa dia hari ini? Tiba-tiba naik aja guys ya. Benar, hari ini. Jadi ada nilai tukar rupiah kembali tembus 18.100 per dolar Amerika Serikat. Jadi setelah beberapa waktu yang lalu sempat naik dan turun, turun di bawah 18.000, sekarang naik lagi. Sekarang naik lagi 18.100 ya. Nah, nilai tukar rupiah kembali melemah dan ditutup di level 18.128 per dolar Amerika Serikat. Kemarin ya, pada hari Kamis 9 Juli 2026. Nah, melemah 114 poin atau 0,3% dari penutupan sebelumnya. Analis mata uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi menyebut pelemahan ini dipengaruhi sentimen negatif dari percepatan realisasi APBN semester 1 2022. Terus ditambah juga dengan eskalasi konflik Amerika Serikat dengan Iran yang kembali memanas ya, dan memicu kekhawatiran gangguan pasokan minyak dunia lewat Selat Hormuz. Oke. Bukan. Nah, ini dari realisasi APBN semester 1 itu juga ternyata mempengaruhi melemahnya dolar ini. Menurut tadi siapa? Ibrahim. Nah, itu karena percepatan realisasinya mungkin tidak sesuai harapan gitu. Sesuai harapan pengamat mungkin dan masyarakat, dan kita tahulah negara kita sekarang ini lagi tidak baik-baik saja. Dan ternyata per kemarin $1 itu udah nggak cukup ya beli Pertamax. Betul, $1 nggak cukup beli Pertamax. Ternyata $1 belum cukup beli Pertamax, guys. Nih, pelemahan rupiah yang terus berulang ini jadi pengingat bahwa stabilitas nilai tukar sangat bergantung pada faktor yang berada di luar kendali pemerintah. Mulai dari arah kebijakan suku bunga, The Fed, hingga ketegangan geopolitik itu juga berpengaruh sangat besar. Bahkan masyarakat juga berharap pemerintah punya strategi mitigasi gitu ya, strategi pencegahan gimana caranya biar mata uang ini bisa stabil gitu, rupiah ini bisa stabil, karena ini bakal mempengaruhi banget buat barang-barang impor, ekspor, terus bahan baku yang kita konsumsi sehari-hari lah. Pakaian yang kita pakai, kita gunakan, minyak, air yang kita minum. Bener, air yang kita minum. Semuanya naik kayak gitu. Semua naik, tapi dia kerasa banget nggak sih sebenarnya 18.000 ini? Kerasa sih, kerasa ya. Kerasa banget lah ya. Ya kita, walaupun kerasanya tuh nggak yang terlalu kena banget, tapi masih pelan-pelan. Masih pelan-pelan tapi lah. Sedikit-sedikit tuh terasa. Dan kita ngelihat orang lain juga semakin susah untuk berkonsumsi apa juga, beli ini itu agak susah gitu. Yang awalnya kita terlalu konsumtif, mungkin jadi lebih mikir 2-3 kali untuk beli sesuatu. Itu. Tapi ada yang senang kan dia kalau rupiah kita melemah. Siapa tuh? Turis-turis di Bali. Oh iya, benar. Bahkan negara tetangga juga senang negara belajar di juga negara senang. kita. Jadi mereka bawa dolar dari luar. Iya. Wah, murah nih, murah. Kita di sini. Ya, tapi ya semoga pemerintah punya langkah
apa ya, langkah cepat gitu ya buat mungkin menguatkan kembali rupiah biar kita masyarakat juga bisa konsumsi lagi. Wih, jangan dong. Nih komennya ada apa dia? Nih ada komen 18, apa ada kaitannya dengan 81 tahun negara ini? Mungkin ya. Konspirasi ya. Ya karena kita bentar lagi 81 tahun. Benar. Weh, 81 tahun kita di negara yang belum tahu tujuannya kemana. Astaga. Nih, untung nggak pakai dolar. Wah, ini masih diungkit ya, pidato beberapa waktu lalu. Tapi ya pasti masih membekas juga ya buat teman-teman kita, apalagi teman-teman kita yang ada di desa, yang waktu itu sempat disinggung juga soal mereka yang nggak pakai dolar. Nah, iya, memang sih dolar ini nggak dipakai di desa ya. Iya, Tapi kan, bukan cuma di desa sih, kita juga saat ini transaksi nggak pakai dolar ya, pakai kris. Tapi ya tetap terasa gitu. gitu. Apalagi kan biar program MBG-nya Pak Prabowo ini terrealisasi lebih mudah ke desa-desa ya harusnya menguatkan rupiah lah. Kalau rupiahnya lemah juga bahan bakunya bakal naik. Nah ini. Berarti anggarannya akan lebih besar lagi. Betul, bakal ada korupsi lagi nah ya. Tapi ini berita selanjutnya nih ada bahwa anggaran MBG tahun depan tuh bakal dipangkas jadi 174 triliun. Wah, dari sebelumnya berapa tuh, Kak? 268. Wah, lumayan ya. Meskipun lumayan, tapi buat para netizen ini pasti menurut teman-teman masih gede ya. Masih gede lah ya. Bener. Tapi sebenarnya MBG ini kalau programnya tuh bisa tertuju buat sasarannya tepat gitu, itu mau anggarannya sebesar apapun itu no problem lah, bukan satu isu yang memang harus gimana ya. Ini kan kita tahu ya kemarin ketua MBG Dadan korupsi. Akhir-akhir ini banyak banget yang baru terungkap atau baru diangkat. Nah makanya itulah yang bikin kita tuh, dan ya banyak juga persoalan-persoalan MBG yang makanannya masih mentah lah. Iya. Terus bahkan keracunan. Itu juga belum belum selesai. Ada dapur SPPG yang fiktif lah. Titiknya di mana sekalian nggak ada gedungnya lah. Hal yang kayak gini seharusnya bisa sampai gitu ke Pak Prabowo. Ini salah satu hal yang bikin masyarakat tuh nggak percaya dengan adanya program MBG. Apalagi dengan anggaran yang begitu fantastis gitu, begitu besar. Karena kan ya sampai ada pemangkasan untuk kesehatan, untuk pendidikan juga itu efisiensi di semua daerah. Jadi maksudnya kalaupun MBG ini dengan anggaran yang besar tapi sesuai tepat sasaran dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan tuh, itu bagus, support banget karena ya itu buat teman adik-adik kita yang di sekolah kan, mereka orang-orang kaya nggak usah lagi dapat gitulah. Lebih bisa dipilih gitu. Nah, ini penurunan ini disesuaikan dengan kebutuhan real jumlah satuan pelayanan perumahan gizi SPPG yang turun dari proyeksi 27.000 menjadi sekitar 21.000 titik. Jadi sekitar 6.000 titik ya di revisi gitu, serta target sekitar 84 juta siswa penerima manfaat, dan Said menegaskan bahwa angka tersebut baru akan diketok resmi bersama pemerintah dalam pembahasan rancangan APBN 2027 pada September mendatang. Nah, penurunan anggaran MBG ini memang diklaim nggak akan menurunkan kualitas programnya juga, tapi publik tentu berhak mempertanyakan bagaimana efisiensi ini benar-benar dijalankan tanpa mengorbankan asupan gizi anak dan kelompok rentan. Tuh ya, buat MBG sebenarnya ya oke lah. Maksudnya kita support, tapi jangan sampai sudah begitu mengecewakan kemarin pas dengar
ketuanya malah korupsi. Apalagi gitu. MBG ini salah satu program yang termasuknya sebuah kemajuan ya, karena beberapa negara maju pun sudah kasih makanan bergizi gratis, makan siangnya untuk anak-anak sekolah, dan akhirnya di Indonesia sendiri bisa merealisasikan itu. Cuman mungkin belum tepat sasaran, terus masih ada juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan juga bisa program ini terkadang mengenyampingkan kepentingan yang bisa harusnya lebih diutamakan gitu ya. Betul. Nah kayaknya juga ketua MBG itu cocoknya sama satu orang ini, Siapa tuh Pak? Mas Gibran. Mas Gibran kan maksudnya kemarin kan pengusaha gitu kan. Iya. Terus dia juga waktu kampanye kan berapi-api gitu, mensosialisasikan makan bergizi gratis. Dulu. Sekarang harusnya Mas Gibran aja jadi ketuanya, nggak apa-apa. Jadi Dipegang langsung ya sama wapres atau mundur dulu jadi wapres. Waduh. Jangan atau mau rangkap jabatan nggak apa. Mas Gibran kan kayaknya lebih berpengalaman gitu. Kalau rangkap jabatan sama orang yang bertanggung jawab sih nggak apa-apa ya nggak Kak. apa. Kita lihat juga kan video-video Mas Gibran kan nggak kunjungan ke sekolah. Iya, gitu kan. ngeliatin MBG ini anak-anak suka nggak sih? Iya. Kemarin dia marah. Jam berapa masak nasi? Jam 4. Kepagian. Harus jam 6 biar fresh. Gitu. Mas Gibran tuh mengontrol MBG-nya. Ya gitu aja Mas, cocok Mas. Selanjutnya ada apa tuh? Selanjutnya ada Vietnam dan Filipina naik jadi negara berpenghasilan menengah atas. Respect. Tetangga. Jadi Bank Dunia resmi menaikkan status Vietnam dan Filipina menjadi negara berpendapatan menengah atas dalam pembaruan klasifikasi yang berlaku sejak 1 Juni 2026. Oke. Setelah pendapatan nasional bruto per kapita keduanya melampaui ambang batas sekitar 4.636 dolar Amerika Serikat. Nah, dengan kenaikan ini 5 negara ASEAN kini berstatus berpendapatan menengah atas atau lebih tinggi, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Indonesia, Indonesia belum ya. Kini mereka sejajar dengan Indonesia. Tuh sejajar dengan sejajar. Indonesia itu sudah lebih dulu menjadi negara berpendapatan menengah. Iya, meskipun mungkin yang dihitung yang gak tahu yang mana. Naik kelas ke kategori menengah atas memang jadi sinyal positif nih bagi kepercayaan investor khususnya. Tapi status baru ini juga berarti akses pembiayaan lunak dari lembaga internasional akan semakin terbatas. Artinya Vietnam dan Filipina sekarang tuh dituntut lebih mandiri secara fiskal sekaligus jadi pengingat bagi Indonesia juga nih untuk terus menjaga momentum pertumbuhan agar nggak tertinggal dari negara-negara tetangga kita. Ini juga menandakan bahwa Vietnam sama Filipina itu berjalan gitu, maju. Benar. Indonesia stuck aja. Tapi dengan ini ya semoga Indonesia semakin improve lah dalam ekonominya. Karena kan kita sudah sejajar nih. Iya, sudah sejajar. Kalau bisa naik lagi. Jangan mau sejajar aja terus. Jangan mau sejajar. Malah kita kan duluan di atas nih, disejajarkan masa mau barengan. Ayo kita lebih marah-marah aja. Nih komennya. Nih, ada yang marah-marah nih karena dari klip berita ini tuh banyak teman-teman kita yang ternyata kurang literasinya. Jadi kayak mungkin sekesal itu ya sama negara kita, bukan sama negaranya sih, mungkin sama oknum gitu lah ya. Jadi mereka berpikir, oh negara kita tertinggal nih sama Vietnam dan Filipina, sebenarnya enggak. Jadi tidak. Indonesia sendiri tuh juga sudah upper middle income country. Jadi kita juga sudah menengah atas. Meskipun nggak bisa kita pungkiri belum rata ya. Yang menengah atas itu belum rata. Cuman kita sudah termasuk, dia sudah sejajar sama negara-negara itu. Bahkan kita lebih dulu gitu. Iya. Ini anomali Indonesia kapan ya? Hey, HP dipakai, cek dulu, udah duluan Indo upper middle income country, makanya kalau mau benci cerdas sedikit. Dimarahin sama netizen. Nih, FYI, Indonesia sudah duluan jadi upper middle income country. Indonesia sudah duluan guys, sekarang Vietnam, Filipina sudah
sama nih sama kita. Bahkan kita duluan. Jadi sebenarnya kita boleh marah-marah gitu sama pemerintah. Ayo dong kita harus lebih maju lagi. Jangan kita dibalap nanti Timor Leste, Brunei, itu balap kita juga gimana? Nah, itu jadi Indonesia harus lebih lah. Keempat ini ada Selanjutnya nih ada Raja Charles buka lowongan kerja jadi videographer dengan gaji 1,2 miliar per tahun. Nah, siapa nih yang minat nih? kamu kerja. Yang minat nih. Jadi Istana Buckingham membuka lowongan videographer penuh waktu untuk bergabung dengan tim komunikasi kerajaan. Ada kominfo-nya juga ya. Oke, tim kerajaannya. Dengan gaji tahunan mencapai 52.000 pound sterling atau sekitar 1,2 miliar. Videografer terpilih akan bertugas mendokumentasikan berbagai aktivitas Raja Charles III dan Ratu Camilla. Wis ketemu langsung nih berarti ya. Dan kerjanya di sana juga nih guys. Jadi mulai dari acara kenegaraan besar seperti Dropping the Color hingga momen di balik layar untuk dipublikasikan lewat Instagram, X, YouTube, dan platform kerajaan resmi lainnya. Wih, 1,2 M guys yang mau langsung daftar ya. Tapi harus bisa bahasa Inggris aja bisa kan? Iya, Dikit lah ya. dikitnya segitu. Wah. Di Inggrisnya juga harus Inggris Iya, benar. UK bukan Inggris USA. Wah. Nanti kita nggak ngerti lagi. Ini pangerannya pidato apa? Padahal kita yang ngerekam. Ini menjadi lowongan videografer pertama dalam sejarah keluarga kerajaan Inggris, sekaligus tanda bahwa istana kini makin serius menggarap strategi komunikasi digital demi tetap relevan di mata publik secara global gitu. Dan langkah ini juga sejalan dengan gaya Pangeran William dan Kate yang lebih dulu rutin membagikan konten personal mereka melalui videografer profesional gitu. Mungkin juga misalnya teman-teman yang kalau dengar kata kerajaan mikirnya masih kayak Kuno gitu kuno gitu ya. Padahal pangerannya sendiri sudah up to date banget oke. sosial media. William lo sering nonton, kadang-kadang nonton bola, nonton apa pakai jeans, pakai kaos gitu kan. Iya. Wah, sudah keren lah. Bener. Nggak yang kuno-kuno banget lah, kecuali kerajaan Iya. Jauh dong. masih kaku kan. Nih, komen-komennya nih. Update CV di Canva dulu. Oke tuh, update CV-nya biar bisa dipanggil. Sebelum update CV, kamu update dulu Canva-nya. Premium dulu ya. Premium dulu ya. Template soalnya kan masih yang itu aja. Saya siap jedak-jedukin kerajaan Inggris, King. Jedak-jeduk. Coba satu lagu TikTok lagi rame apa? Kalau kayak gini jadi nggak kepikiran ya. Selanjutnya balik dari Inggris, dari Inggris ke Wonogiri. Jadi Wonogiri resmi deklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam bakso. Respect, tapi jujur mie ayam memang aku taunya mie ayam Wonogiri, Iya, asalnya dari Wonogiri. bener. Karena emang Maaf, enak banget sih. Biasanya ayam tuh Jawa. tanpa kita racik pun udah enak banget. udah gurih gitu ya. Iya. Nih. Apa tuh Nadia? Kabupaten Wonogiri resmi mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam bakso lewat Festival Mie Ayam Bakso Wonogiri 2026 yang digelar 2 hari di alun-alun Giri Krida Bakti. Festival ini juga oke dari Inggris. Sekarang kita mau ke Wonogiri. Benar. Jadi di Wonogiri resmi deklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam bakso. Wih. Siapa di sini pecinta mie ayam bakso? Tapi sebenarnya mie ayam itu menu yang gak pernah salah. Benar. Di saat kita tengah malam, siang-siang, hujan apalagi. Iya. Lagi Ya, sakit pun makan mie sore-sore. ayam tuh kayak enak. Wah, jadi pengen mie ayamnya. Kenapa tuh? Mie ayam Wonogiri kenapa? Jadi Kabupaten Wonogiri resmi mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam bakso lewat Festival Mie Ayam Bakso Wonogiri 2026 yang digelar 2 hari di alun-alun Giri Krida Bakti. Oke, festival ini sekaligus mencatatkan rekor muri
lewat penyajian 5.555 porsi mie ayam bakso secara gratis dengan lebih dari 50 tenan legendaris dengan berbagai UMKM lokal ikut mampir. Benar. Deklarasi ini juga bukan sekedar seremoni ya, Oke. tapi mengingatkan ribuan perantau asal Wonogiri memang telah lama juga dikenal sebagai pelaku usaha mie ayam dan bakso di berbagai kota di Indonesia. Semoga dengan pencapaian ini bisa menjadi momentum nyata gitu ya untuk terus mengangkat UMKM lokal, bukan cuma ya berhenti di gelar rekor semesta kemarin. Dan semoga juga jadi motivasi nih buat para perantau-perantau dari daerah lain, entah dari Jawa ke Kalimantan, Sumatera ke Jawa, kemana-mana. Pokoknya kalau kalian punya makanan khas daerah yang menurut kalian, duh ini harus banget go nasional nih, gak cuma di daerahku. Betul. Dijual. Adia daerahnya dari mana? Samarinda asli. Samarinda. Makanan yang kira-kira menurut Adia itu, wah ini sebenarnya pantas dikenal di mana-mana nih secara nasional. Dua boleh nggak dua? Apa? Satu apa? Kalau yang pertama ini kayaknya hampir semua daerah udah ada sih soto, tapi soto Banjar. Karena soto Banjar tuh menurut Adia beda. Sama yang kedua ini nasi kuning, tapi nasi kuning harus pakai bumbu habang. Bumbu habang. Karena dia pernah ke Jawa kan nyari sarapan nih, nyari sarapan makan nasi kuning. Nasi kuningnya nggak ada bumbu habang, jadi kayak kurang gitu. Jadi kayaknya bumbu habang harus dikenal sama lebih banyak orang. Nasi kuning bumbu habang. Benar. Tapi memang sih nasi kuning Samarinda tuh jadi salah satu nasi kuning yang beda banget gitu ya. Mungkin tiap daerah beda, tapi gak tahu kenapa nasi kuning Samarinda tuh kayak lengkap aja gitu, nyemek-nyemeknya dari kuahnya itu kan. Biasanya yang lain, karena aku juga kemarin sempat ke Ternate gitu ya, naik Hamchan. Cuma nasi kuning di Ternate itu ya dia cuma nasi terus kering-kering gitu aja sama ikan suwiran, ikan cakalang, ada mie-nya. Kurang aja gitu karena sudah terbiasa gitu dengan nasi kuning bumbu habang gitu. Benar. Kayak jadi agak ada seret-seretnya gitu. Jadi kayaknya harus semakin dikenal. Semakin dikenal. Biar kayak mie ayam bakso Wonogiri. Benar. Siapa tahu kita bisa deklarasi ibu kota nasi kuning Indonesia kan. Sampai sini dulu Sampai sendiri dulu kita nemani. Siapa tahu ada yang lagi nonton sambil makan mie ayam Wonogiri. Bener, kan? atau yang sebelumnya udah kenyang karena nonton ini jadi kebayang juga mie ayam Wonogiri. Iya, apa kita jadi YouTuber kuliner aja ya? Cocok ya kayaknya ya, cocok. Ini nggak usah berita aja, kita pokoknya kulineran. Bener, bikin ngiler kan soalnya. Tapi kita ngecek kuliner mie ayam Wonogiri aja khusus spesifik mie ayam Wonogiri. Kalau teman-teman punya rekomendasi nih mie ayam bakso Wonogiri, komen juga. Atau ada makanan daerah dari teman-teman yang menurut teman-teman nggak cuma mie ayam bakso Wonogiri nih harus terkenal, tapi makanan ini juga harus itu. Kayaknya cocok nih di lidah-lidah seluruh masyarakat Indonesia tuh cocok. Kayak nasi kuning bumbu habang gitu. Boleh juga di komen. Siapa tahu kita bisa cobain, di sini ada, siapa tahu ya kan Kak? Gitu. Dan itu aja berita terpanas terhot di minggu ini ya. Meskipun nanti habis ini kita beli mie ayam udah nggak cukup $1, tapi ya self reward lah ya. Iya, mie ayam sekarang udah 20.000, tapi mungkin masih ada yang $1 ya, yang 15.000 gitu. Tapi nggak pakai ayam. Pakai daging apa ya? Oke teman-teman, sampai di sini kita menemani teman-teman di minggu ini dengan informasi-informasi yang mungkin bisa merefresh kalian lah. Lagi teman-teman yang sibuk belum sempat baca ada berita apa aja sih minggu ini. Nah itu tadi beberapanya, dan yang pasti menurut saya berita hari ini mie ayam Wonogiri the best. Abis ini kita pokoknya langsung makan mie ayam Wonogiri. Kalian saksikan di vlog kita tayangannya. Yang kapan-kapan kalau ingat. Kapan-kapan. Oke teman-teman, sampai jumpa. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Dan kalau teman-teman punya kritik atau saran buat kita bawain konten apa atau ngangkat berita apa, boleh langsung ke Instagram kita. Atau kalian pengen ada program apa nih? Kita bakal bilang. Atau misalkan kalian support kita buat jadi food
Food vlogger, iya food vlogger. Kalau kalian support, kalian komen, support food vlogger. Jadi produser kita langsung buatkan program buat kalian. Bener. Dan konten pertamanya langsung mie ayam Wonogiri. Langsung di Wonogiri. Iya dia. Oke, segitu aja. Oke, sampai jumpa. Dadah.